para influencers, podcasters sering menyederhanakan masalah. Ya, kuncinya di gaji guru, harusnya 30 juta, harusnya 40 juta. Padahal saya yakin kalau mereka dijadikan pejabat negara, tidak akan bisa membuat yang tadi honorer menjadi 40 juta dalam 5 tahun masa jabatan. Padahal kalau mau menelusuri akar masalahnya, kenapa bisa ada guru honorer sebanyak itu in the first place? Berarti kan tidak ada pemetaan data kebutuhan guru yang transparan. Jadinya guru-guru honorer ini sering dijadikan komoditas politik saja. Mereka cerita sengsara mereka itu dipakai sebagai narasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau pemetaan gurunya sudah, guru honorer itu nggak perlu ada. Semua guru harusnya full time. Masalah utama satu kata kok sebetulnya, korupsi. Misalnya, sertifikasi guru gitu ya. Ya, di situ juga ada calonnya, terus cerita-cerita orang dalam, infrastruktur atap bocor, itu kan masih kita dengar cerita 20 tahun nggak selesai-selesai. Masa sih budget 600 triliun, 700 triliun, masalah atap bocor nggak selesai-selesai se-Indonesia. Bukan karena saya memuja Nadiem, tapi memang kita harus bisa mengakui, kita ini punya sesuatu yang tadinya sudah direformasi, dan itu bagus banget. Hasil kurikulum merdeka ini hanya dalam waktu 3 tahun, itu ternyata dampak literasi numerasinya itu meningkat, dan paling berdampak justru di daerah-daerah rural, daerah-daerah terpencil itu peningkatannya justru lebih besar. Halo teman-teman, terima kasih Anda kembali menyaksikan VVIP. Sebelum kita mulai episode kali ini, saya ingin mengingatkan buat Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dan juga jangan lupa untuk follow IG kita di @redaksinalartv. Dan yang ketinggalan episode sebelumnya masih bisa didengar di Spotify. Dan kita hari ini, VVIP saya akan memulainya dengan satu pepatah Tionghoa yang mengatakan begini. 10年树木百年树人, yang artinya jika kita ingin merencanakan 10 tahun, maka tanamlah pohon. Jika kita merencanakan 100 tahun, maka didiklah manusia. Begitu pentingnya pendidikan bagi satu bangsa, dan begitu takes time-nya kita mau melihat hasil pendidikan sebuah negara, butuh waktu yang sangat panjang. Kita punya cita-cita Indonesia Emas 2045, tapi harus kita akui bahwa kondisi saat ini yang kita lihat, rapor pendidikan kita masih merah di mana-mana. Saya ambil contoh peringkat PISA kita yang masih jauh di bawah. Bagaimana literasi kita yang stagnan puluhan tahun. Kita lihat anak-anak Indonesia bisa baca tapi nggak paham dengan apa yang mereka baca. Dan kalau kita bandingkan dengan tetangga kita, saya ambil contoh saja yang paling dekat yaitu Vietnam. Mungkin dulu kita anggap sepele Vietnam, tapi sekarang masalah pendidikan Vietnam itu sudah jauh melampaui kita. Kita sudah ditikung. Ini menjadi warning yang sangat besar buat kita untuk segera memperbaiki, merombak pendidikan. Kalau tidak, 2045 bukan bonus demografi yang kita dapat, tapi adalah bonus bencana. Nah, apa yang menjadi penyakit pendidikan Indonesia dan bagaimana cara nyembuhinnya? Hari ini kita kedatangan tamu, seorang konsultan pendidikan dan karir, dan juga founder dari jurusanku, Ina Lim. Terima kasih Bu Ina sudah menerjang banjir dan kemacetan Jakarta untuk bisa hadir di studio VVIP. Bu Ina, kalau kita mengibaratkan pendidikan Indonesia ini sebagai sebuah mesin pencetak manusia, kira-kira kondisi mesin ini dalam situasi seperti apa? Apakah mesinnya rusak? Apakah operator atau gurunya yang tidak mumpuni? Atau bahan baku yang kita masukin dalam mesin pencetak manusia ini salah? Seperti apa Bu Ina lihat kondisi sekarang? Ya mungkin semua ya karena complicated. Jadi nggak ada satu isu gitu masalahnya. Jadi yang mungkin rusak atau macet itu mungkin bukan satu gitu. Jadi saking banyaknya sehingga mau mulai dari mana ya bingung juga ya. Karena Indonesia ini kan gede banget gitu. Dan selama ini kita hanya mengobati kayak gejala-gejalanya saja, tapi nggak sampai
serius menangani akar masalahnya gitu. Oke, saya setuju. Masalah pendidikan itu sangat luas dan hampir setiap aspek ini bermasalah. Yes. Ya, karena jujur dari dulu saya baca berita problemnya sama. Guru honorer bayarnya terlalu rendah. Akhirnya mereka harus kerja sampingan untuk bisa survive. Bagaimana dengan cara mengajar di kelas yang masih satu arah gitu ya. Kita hanya diajarkan untuk menghafal dan tidak tahu tujuannya apa kita belajar dan seterusnya. Tapi kalau kita misalnya flashback 10 tahun terakhir, masalah kelola, apa sih kesalahan yang paling fatal yang membuat kita masih di posisi hari ini gitu? Bukan tata kelola sih ya. Masalah utama satu kata kok sebetulnya. Korupsi. Mau dari sisi mananya, semuanya ujung-ujungnya ketemunya akan ketemu di korupsi lagi gitu. Misalnya sertifikasi guru gitu ya. Ya di situ juga ada calonnya, terus cerita-cerita orang dalam gitu ya. Kemudian mau di mananya lagi infrastruktur atap bocor, itu kan masih kita dengar cerita 20 tahun nggak selesai-selesai. Masa sih budget 600 triliun, 700 triliun, masalah atap bocor nggak selesai-selesai se-Indonesia. Bukan atap bocor sih ya, kadang nggak ada atap gitu sekolahnya. Infrastrukturnya masih belum beres. Ketemunya ujungnya korupsi lagi. Jadi mau cari di unsur mana, silakan ditelusurin, pasti ketemunya satu kok, sebetulnya korupsi. Oke, jadi penyakitnya sebetulnya jelas di Satu. situ. Karena anggarannya itu nggak sedikit, 20% dari APBN, dan kurang lebih sebetulnya sama kalau kita mau mencontoh Vietnam ya. Kenapa saya ngomongin Vietnam terus? Karena memang salah satu contoh suksesnya, dan apple to apple lah kalau kita bandingkan dengan Vietnam, dibandingkan kalau misalnya kita compare sama Singapura dan lain-lain. Berarti andaikan begini, kalau misalnya korupsi ini hilang gitu ya, tidak ada unsur korupsi, berarti kan banyak aspek nih yang harus kita benahi. Kita bisa mulai dari mana sih, Bu Ina? Sebetulnya kan tadi ya, kalau mau startnya katakanlah nggak bisa start dari mana, nggak perlu satu persatu, sebetulnya barengan semua tuh bisa. Jadi dan kita nggak perlu mikirin sesuatu yang baru, karena di pemerintahan sebelumnya yang waktu zaman Mas Nadiem itu gila loh, dalam waktu singkat dia bisa bikin episode 1 sampai 26, dan itu kayak dari berbagai sisi kebocoran. Jadi ibarat kayak ember lah ya, ember bocor. Selama ini kita hanya kasih air lagi, tapi kebocorannya nggak ditambal. Nah itu kan jadinya percuma. Dan tahun ini anggaran pendidikan kita itu paling tinggi sepanjang sejarah kan, 750-an triliun gitu. Jadi kayak air digelontorin lagi, tapi bocor-bocornya nggak ditutup gitu. Jadi kalau mau start nutup yang mana, aduh, di zaman pemerintahan sebelumnya itu langsung kayak jadi 1 sampai 26. Misalnya kebocoran soal guru tadi. Nah, pelatihan guru tadi kan juga masalahnya, mereka sampai punya istilah 4L. Lo lagi katanya. Di dunia pendidikan tuh lo lagi pelatihnya gitu. Dan mereka feedbacknya aduh nggak bermanfaat segala macam. Nah, dengan adanya didirikannya PMM, Platform Merdeka Mengajar, untuk pertama kalinya dalam sejarah nggak perlu vendor yang itu lagi karena guru bisa saling berbagi praktik baik yang dijalankan di sekolahnya masing-masing. Jadi guru bisa saling belajar gitu. Pada dasarnya kan mereka suka mengajar, mereka suka berbagi. Jadi di Aceh seperti ini, siapa tahu ya bisa diterapkan di daerah lain. Di Jakarta seperti ini, mungkin kurang pas ya di daerah aku. Itu semangatnya menular sebetulnya waktu itu. Cuma sayangnya sekarang udah dikasusin, begitu nah ya? justru itu. Nah jadi sebetulnya banyak misalnya kebocoran dana BOS. Nah itu kan tadi juga satu kebocoran lagi, anggaran dana bantuan operasional sekolah. Belilah CDM, Chrome Device Management. Itu bisa dikontrol dari pusat real time. Jadi penggunaannya transparan, semua bisa, dan kepala sekolah nggak perlu lagi membuat laporan manual. Yang mana laporan manual kan ya tahu sendiri sangat mudah dong ya dimanipulasi. Tapi dengan adanya transparan dan real time, dari pusat bisa tahu ini laptop digunakan untuk apa, semua kelihatan. Tapi yang ini yang sekarang juga diperkarakan. Nah itu loh sulitnya mau menutup kebocoran di Indonesia.
Jadi saya pikir dulu tuh kurikulum Merdeka Belajar itu hanya sebatas di kurikulum yang berbeda. Tapi ternyata enggak, ini adalah sebuah sistem yang diciptakan begitu ya The untuk whole system the loh. whole system dari hulu ke hilir untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang eh, apa ya? Yang Ya holistik dan mengatasi akar masalah di lapangan sebetulnya. Ya kayak misalnya kesejahteraan guru salah satu juga ya. Yang tadi udah disebut guru honorer 400.000. Yang pertama, mereka itu belum guru tetap. Jadi mereka itu bukan gaji. Itu yang dinarasikan gaji guru 300.000. Ya udah ditambah deh 100.000 jadi 400.000 sekarang gitu. Padahal kalau mau menelusuri akar masalahnya, kenapa bisa ada guru honorer sebanyak itu in the first place? Berarti kan tidak ada pemetaan data kebutuhan guru yang transparan. Berapa puluh tahun nggak ada kita. Nah ini kan jadinya guru-guru honorer ini sering dijadikan komoditas politik saja. Mereka cerita sengsara mereka itu dipakai sebagai narasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Padahal harusnya langkah pertama kalau saya mungkin yaitu pemetaan data kebutuhan guru transparan. Ambil sebagian anggaran untuk membiayai lembaga yang benar-benar independen untuk bisa membuat petanya dulu yang transparan. Masalahnya kan tergantung pimpinannya ya. Pimpinan pendidikan ini niat nggak untuk mengalihkan anggaran untuk membuat pemetaan yang transparan nih. Kalau pemetaan gurunya sudah, guru honorer itu nggak perlu ada. Semua guru harusnya full time. Guru jangan dibayar dengan jam-jaman. Karena mendidik itu nggak cuma di ruang kelas, di luar ruang kelas mereka masih harus mendidik. Itu dedikasi loh guru itu. Dan belum jam persiapan mengajar. Jangan dihitung jam mengajar gitu ya. Jadi harusnya nggak ada tuh guru honorer yang jadi permanen kan sekarang. Substitute teachers di luar negeri ada, tapi nggak banyak. Pengganti misalnya guru utamanya sakit atau apa begitu ya, cuti gitu. Tapi ini kayak guru honorer tapi permanen. Aneh banget gitu. Jadi jangan mengatasi gejalanya, oh gajinya 300.000, bukan gaji sih, honornya 300.000, kalau gitu tambahin 400.000, nggak akan selesai. Kemudian mohon maaf nih, para influencers, podcasters sering menyederhanakan masalah. Ya kuncinya di gaji guru, harusnya 30 juta, harusnya 40 juta. Padahal saya yakin kalau mereka dijadikan pejabat negara tidak akan bisa membuat yang tadi honorer menjadi 40 juta dalam 5 tahun masa jabatan. Nggak bakal bisa. Ya, yang pertama kan orang pimpinannya harus berintegritas dulu. Kalau udah berintegritas, niat kita ambil anggaran sekian, bikin pemetaan yang benar. Kalau benar, hapus guru honorer, semua guru full time. Tapi semua ini apakah guru yang sekarang? Nah, that's the ugly truth. Fakta pahitnya, masalahnya nggak semua qualified. Kita ini sebetulnya kekurangan guru atau sebetulnya kualitas guru yang kurang? Kualitas. Karena kalau bicara yang diawali dari masuk jurusan keguruan dulu, itu 10 tahun terakhir selalu persentase paling tinggi. Di Indonesia ngambil jurusan itu bukan bisnis yang paling banyak. Kalau di luar negeri bisnis ya, jurusan bisnis paling populer. Di Indonesia dari tahun ke tahun selalu jurusan pendidikan. Wow. Dan kalau mau lebih detail lagi sebetulnya pendidikan agama. Itu paling banyak. Nah jadi itu tertinggi. Jadi supply sebetulnya banyak. Oke. Nah cuman mulai dari proses rekrutmennya itu aja udah bocor gitu. Kayak siapapun boleh masuk. Nah padahal untuk meningkatkan marwah guru nih, profesi guru harusnya kan yang dihormati, harus seperti dokter kan. Aduh masuk jurusan kedokteran susah banget. Betul. Guru harusnya dibuat seperti itu. Jadi syarat masuknya harusnya sulit. The best the best students di SMA yang harusnya boleh masuk. Tapi karakternya harus disortir juga lewat interview, psikotes seperti itu. Motivasi jadi gurunya kenapa. Oke. Nah kita bicara kurikulum. Ya, kurikulum merdeka yang diterapkan sampai hari ini juga ya. Saya baca sebetulnya itu sangat bagus begitu ya. Sudah lebih mengikuti perubahan zaman. Ya, kebutuhan dan sudah beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang. Tapi masalahnya sekarang lagi-lagi ujung tombaknya nih guru gitu ya. Guru yang menyampaikan kurikulum itu. Nah, yang kita rasakan dan yang kita lihat
kok sepertinya cara mengajarnya masih cara lama begitu ya. Guru selalu satu arah mengajarkan murid untuk menghafal gitu ya, bukan berpikir. Nah, ini kenapa masih ada warisan cara mengajarnya sampai detik ini, padahal kurikulum yang dibuat itu sebenarnya sudah sangat bagus, Bu Ina. Ya, karena kurikulumnya belum banyak yang nyampe ke kelas gitu. Kemudian karena banyak tentangan-tentangan dari awal. Karena mindset kembali lagi. Kalau guru-guru yang fix mindset itu kan ogah beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Jadi kalau mau mengkritisi dari yang pemerintahan sebelumnya, kurangnya di mana? Mungkin kurang sosialisasi mengenai the why. Kenapa sih kita urgent banget untuk reformasi pendidikan? Kenapa kita harus berlari dan benar-benar totally berubah gitu. Nah, kenapanya itu yang mungkin kurang gencar mensosialisasikan. Jadi guru-guru masih ngerasa ngapain ya orang gini aja udah jalan kok gitu. Karena guru kan tidak melihat apa yang terjadi di industri. Pengusaha ngomelnya cari orang tuh seperti apa kan nggak nyampe ke guru gitu. Mereka nggak pernah dijadikan satu ruangan. Jadi kalaupun ada sosialisasi, perencanaan modul ajar gitu, itu yang diundang ya banyak kan orang-orang pendidikan semua, yang mana mereka kayak running in circle gitu ya. Jadi mereka sekolah, kuliah, S1, S2, S3, mereka balik lagi ke dunia pendidikan. Jadi mereka diskusi sendiri gitu. Jadi mereka sibuk di dalam lingkaran mereka sendiri begitu ya, tidak lihat fakta lapangannya itu seperti apa. Makanya harusnya kan berkolaborasi dengan praktisi, tapi sekalinya kita ngambil menteri praktisi langsung ribut, banyak tentangan kan. Tahu apa dia soal pendidikan, komentarnya kan begitu. Banyak ego-ego yang harus dihilangkan ya. Betul, dan itu kan banyak dari akademisi, padahal akademisi, profesor yang bahkan menulis buku soal disrupsi itu sendiri, bahwa disrupsi itu seringkali terjadinya dari luar industrinya. Tapi begitu industri pendidikan sendiri terkena disrupsi, mereka sendiri jadi nggak terima. Nah, jadi wah complicated sih masalahnya. Oke. Tidak sesederhana naikkan gaji guru 40 juta. Oke. Berarti sebetulnya modulnya sudah bagus gitu ya. Bagus. Berarti ini masalahnya di sosialisasi dan implementasinya saja yang nggak jalan begitu ya. Sebetulnya sudah jalan, belum sempurna, tapi harusnya dilanjutkan. Karena dengan adanya program sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, sebetulnya diharapkan ini nih yang menggerakkan teman-temannya nanti supaya mau berubah. Dan setiap ada inovasi berjalan, selalu adalah yang cepat beradaptasi, tapi selalu ada yang istilahnya lagging gitu kan. Lebih lama, butuh waktu lah, bukan berarti nggak bisa. Tapi yang saya sayangkan, ini baru juga berjalan sebentar udah diputarbalikkan lagi. Nah, akhirnya ya mau kemana? Saya ingin bahas soal industri. Tadi Bu Ina bilang bagaimana dunia industri itu teriak-teriak begitu susahnya cari SDM gitu yang siap pakai begitu. Nah, mengatasi persoalan ini, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus fokus lebih ke vokasi, SMK misalnya, begitu ya? Kurikulum yang mereka pelajari itu memang sesuatu yang aplikatif. Begitu keluar di sana ya, industri udah siap tampung gitu. Apa yang bisa dibenahi di sini? Nomor satu, ukuran sukses dulu harus disamakan antara dunia pendidikan sama dunia kerja. Jadi itu selama ini nggak align. Apa yang dianggap berprestasi di pendidikan itu beda dengan apa yang dianggap berprestasi di dunia kerja. Nah sekarang KPI, Key Performance Indicator-nya aja udah beda. Di pendidikan nilai 100 gitu kan, IPK 4. Padahal di dunia kerja kan mereka selalu teriak-teriak bukan itu gitu kan. Nah itu masih nggak diselaraskan terus. Nah kalau ukuran suksesnya aja belum align, bagaimana mau ke bawah-bawahnya mengarahkan anaknya align? Karena KPI-nya kan beda gitu. Nah ini harus diselaraskan dulu, itu pertama. Yang kedua, berdasarkan profil orang sekitar 70% lah orang Indonesia itu lebih doer, lebih praktisi sebetulnya. Learning by doing, learning from experience. Jadi mungkin agak mirip-mirip dengan Swiss. 75% lulusan SMA itu mereka ke vokasi. Hanya 25% yang ke jenjang lebih tinggi, jenjang yang S1 yang mungkin lebih research based lah. Nah di kita sayangnya universitas itu masih agak-agak satu macam, tidak dibagi. Kayak di Jerman kan ada Technisch University yang research based, ada Fachhochschule yang lebih terapan. Kemudian mereka ada lagi apprenticeship, istilahnya Ausbildung gitu, kuliah kerja. Nah, di kita
masih belum ya, universitas kesannya semua masih satu. Sama. Dibilang research base juga belum menghasilkan research yang mendatangkan ekonomi bagi negaranya. Jadi mungkin lebih tepatnya disebut oleh Profesor Stella Christie itu teaching base. Jadi cuman ngajar. Nah, siap kerja juga mungkin enggak. Ya. Jadi menurut saya memang kita harus fokus lebih banyak mengarahkan ke terapan karena sesuai dengan profil bangsa kita sendiri, kekayaan alam kita luar biasa, perikanannya luar biasa, kekayaan air, pertanian kita luar biasa. Belum lagi kebudayaan kita, seni-seni kita, tenun itu luar biasa. Sebetulnya itu yang harusnya difokuskan. Pariwisata sumber daya alam kita luar biasa, kita kaya banget. Jadi daripada semua pendanaan itu dikerahkan ke research base, saya rasa nggak efektif ya. Oke. Harusnya sebagian arahkan ke sana misalnya 20%, tapi 70-80% lebih ke gerakan vokasi dengan bekerja sama dengan industri. Ya, karena kita memang lagi bonus demografi nih, bonus populasi. Jadi memang heavy-nya juga masih ke sana yang praktis gitu ya, yang bukan yang research based tadi, betul. Dua-duanya perlu kerjasama karena dengan menghasilkan research, penelitian, misalnya bisa bikin serum kosmetik gitu ya, tapi dari rumput laut, kekayaan alam kita gitu. Dengan adanya penemuan baru ini kan bisa dihilirisasi sehingga mencetak lapangan pekerjaan. Nah, mencetak lapangan pekerjaan kita akan butuh banyak sekali nih tenaga para doer, para praktisi nih. Jadi bisa di-hire di situ. Tapi masalah jumlahnya kan. Jadi dua-duanya perlu, cuman harus berjalan bersama. Ini selama ini antara industri, antara dunia pendidikan dengan industri ini nggak pernah ketemu KPI-nya itu kenapa ya? Apa tidak ada yang mendudukkan, tidak ada yang mengajak diskusi, atau apa yang missing link-nya itu ada di mana? Banyak faktor, tapi mungkin salah satunya tadi yang masuk di dunia pendidikan tuh orang-orang pendidikan. Oke. Jadi ada clash di masyarakat yang tidak terucapkan antara praktisi dan akademisi kan. Sampai ada istilah-istilah those who cannot do teach gitu ya. Nah, itu kan para akademisi pasti sebetulnya dalam hati kan nggak terima. Makanya ada tension lah. Jadi begitu ada praktisi masuk ke dunia kampus, takut lah. Karena pada kenyataannya kalau dosennya itu praktisi, biasanya mahasiswa akan lebih suka. Karena mereka bisa memberikan contoh-contoh di lapangan. Betul. Jadi lebih real. Nggak teori saja. Nggak teori saja. Ya takut dong nanti lebih disukai. Nah, ini yang tidak terucap sebetulnya. Oke. Jadi penyakit satu tadi korupsi, penyakit kedua itu adalah ego ya. Gengsi. Oke, kita pengen coba belajar dari negara lain gitu ya, best practice dari negara lain. Saya mengambil contoh Vietnam karena harus diakui mereka majunya sangat cepat sekarang termasuk dunia pendidikan. Peringkat PISA mereka itu ada dalam beberapa subjek itu udah ngalahin negara-negara Eropa bahkan begitu ya, terutama Math and Science. Kalau Bu Ina perhatikan gitu ya, apa sih yang mereka terapkan kita nggak lakukan? Yang membuat Vietnam ini bisa melesat cepat banget begitu, di luar korupsi ya tentunya ya. Sebetulnya kita nggak perlu ngelihat dari negara lain ya, karena kembali lagi bukan karena saya memuja Nadiem, tapi memang kita harus bisa mengakui kita ini punya sesuatu yang tadinya sudah direformasi dan itu bagus banget dan buktinya sudah ada berdasarkan data. Karena Indonesia tuh kondisinya sangat unik, beda ya, karena gap antara satu daerah dengan daerah lain itu tinggi sekali kalau di Indonesia. Nah, kemudian sudah di research, sudah disurvei hasil kurikulum Merdeka ini hanya dalam waktu 3 tahun. Itu ternyata dampak literasi numerasinya itu meningkat. Sudah ada meningkat dan paling berdampak justru di daerah-daerah rural, daerah-daerah terpencil itu peningkatannya justru lebih besar. Nah, sesuatu di pendidikan itu it's all about progress ya. Dan ini 3 tahun aja progresnya sudah meningkat. Nah, kok sekarang dikembalikan? Nah, ini kan sayang. Jadi bahkan negara-negara lain, dan research ini dilakukan sembari orangnya di Harvard nih, di Amerika nih. Jadi orang-orang sana sendiri heran gitu. Jadi kita
Harusnya kita itu malah bisa jadi percontohan loh. Oke. Karena kemudian ada conference lagi pendidikan di Malaysia, semua dari Filipina, dari Thailand, semua tuh heran, how did you do that gitu. Bagaimana kalian melakukan ini, kok bisa mereformasi pendidikan kayak begini? Karena mereka tahu susah setengah mati kan. Nah, jadi sebetulnya kita di mata negara lain melihat waktu itu Merdeka Belajar, mereka udah kayak wow gitu. Makanya diminta untuk kesana kemari memberikan percontohan. Jadi kita malah nggak perlu nih ngambil contoh dari Vietnam. Kita sudah melaksanakan, all we need to do, lepaskan gengsi tadi, ego. Kita hanya butuh orang, nggak harus profesor, tapi yang mau mengimplementasikan dan melanjutkan tadi dan menyempurnakan. Belum sempurna, yes. Tapi it's the right start, malah negara lain melihat ini luar biasa. Oke, sekarang modalnya sebetulnya udah ada. Sudah, konsep sudah jadi. Dan itu bagus banget. Jadi nggak perlu kita berdiskusi untuk mencari konsep baru lagi. Karena itu udah menangani banyak kebocoran. Tapi ya tadi pihak-pihak yang tidak mau kebocoran ini ditutup, akhirnya kan tantangannya luar biasa. Karena merontokkan banyak mafia pendidikan lama ya. Karena korupsi itu kan di segala sendi kehidupan kita di Indonesia ini ya, bukan cuma masalah pendidikan saja. Jadi memang butuh satu niat yang sangat luar biasa untuk bisa menghilangkan praktek korupsi ini. Pendidikan itu kan investasi jangka panjang ya Bu, mendidik orang untuk sampai kelihatan hasil. Itu kan takes time, butuh proses yang sangat panjang. Ini kan kata Bu Ina kita lagi mundur ya, jalan di tempat tapi sebetulnya kita lagi mundur begitu. Katakanlah oke, kita niatnya kuat, kita mau mulai besok deh, kita betul-betul benah, kita bongkar total sistem pendidikan kita untuk lebih baik lagi. Berapa tahun kita butuh untuk bisa melihat hasilnya? Sebetulnya kalau pendidikan itu bukan hasil akhir, progres tadi. Jadi waktu saya membahas dari program pemerintahan yang sekarang, sebetulnya saya suka yang sekolah rakyat karena itu belum pernah ada sebelumnya. Terus targetnya kelompok miskin dan miskin ekstrim, dan mereka nggak bisa ditangani dengan sekolah reguler karena pulang sekolah mereka bisa dieksploitasi oleh orang tua sendiri kan, diajak ngemis di pinggir jalan, bantu kerja, akhirnya putus sekolah. Nah, tidak mendapatkan didikan yang baik juga karena orang tuanya masih sibuk mencari nafkah ya, nggak bisa mendidik. Jadi diambil alih oleh negara, diasramakan, ada wali, diberilah orang tua begitu ya di situ. Nah, waktu itu baru 3 bulan dari yang mungkin perilakunya kasar, bahasa-bahasa binatang keluar semua. Tapi setelah 3 bulan mereka bisa tertib antri, mereka bisa bangun pagi, sholat, beribadah. Tidak perlu nunggu jangka panjang banget. Dalam pendidikan itu progres. Nah, kalau ada progres 3 bulan aja lebih bagus. Lanjutkan dan diperbaiki lebih. Sebetulnya itu sih. Jadi nggak perlu yang sampai kita ngelihat, oh banyak yang komentar di saya waktu saya menyebut itu, oh ini luar biasa nih, harus ditingkatkan gitu ya. Tapi ada yang bilang belum bisa dilihat hasilnya baru 3 bulan. Nah, ini problem dampak teaching to the test yang selama ini sudah dijalankan. Mindset yang selama ini kita Jadi, pegang. Betul, SD itu 6 tahun. Berarti hasil hanya bisa dilihat nanti ujian akhir setelah 6 tahun. SMP 3 tahun, nanti ya hasilnya 3 tahun. Jadi nggak begitu sebetulnya. Padahal progresnya day by day. One step at a time aja. One step at a time. Orang dewasa aja masih bisa kasar di media sosial, pendidikan karakternya juga belum selesai itu. Masih perlu dididik lagi itu. Oke, sekarang katakanlah Bu Ina dikasih satu wewenang gitu ya untuk bisa merombak ini semua. Apa yang akan menjadi prioritas 1, 2, 3 buat Bu Ina untuk yuk kita perbaiki deh pendidikan kita, karena I don't know apa dampaknya kalau we don't take it serious. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia 2045? Dampaknya dulu nggak perlu 2045. Sekarang aja dampaknya sudah kelihatan. Tujuan pendidikan itu ada 3 dan 3-tiganya tidak ada yang tercapai. Jadi nomor 1 itu kan mencetak manusia pembelajar. Jadi manusia yang mau menjadi pembelajar sepanjang hayat, curious. Nah sekarang mohon maaf, dari guru, dari pendidik, dari dosen dikasih sesuatu yang baru aja, ngapain sih yang dulu juga udah jalan gitu kan. Itu menunjukkan belum suksesnya mendidik menjadi manusia pembelajar. Padahal itu tujuan pendidikan tuh nomor 1. Mau terus belajar.
Yang kedua, menyiapkan anak-anak ini masuk dunia kerja. Meskipun ada yang bilang, nggak semuanya kerja. Jangan hanya mindsetnya kerja. Loh, jadi peneliti, jadi dosen juga kerja. Kan tetap harus mandiri secara finansial. Nggak ngerepotin orang sana-sini pinjem kena judol kan. Jadi tetap harus punya penghasilan. Dan yang ketiga, menyiapkan anak-anak ini jadi warga negara. Karena suatu hari mereka masuk terjun menggunakan jalan yang mana jalan itu bukan milik pribadi. Gitu. Nah, ini cikal bakal mental korupsi kan. Jadinya menerabas. Rumah aku di situ, ya mendingan aku menerabas aja. Tapi itu jalan bukan jalan kamu gitu. Jadi harusnya 3 ini tujuan pendidikan. Nggak usah nunggu nanti, sekarang aja 3-3-nya sudah gagal kita, belum berhasil gitu ya. Jadi tapi dampaknya apa yang Bu Ina lihat ya kalau nah ini kan dampaknya mereka menjadi warga koruptor itu karena mereka tidak bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mengambil hak milik publik dijadikan milik pribadi. Kemudian di media sosial prestasi kita menjadi netizen paling tidak beradab. Nah itu kan sudah dampak kegagalan pendidikan sebetulnya. Ya penurunan kan, menurun dari yang tadinya kita bangsa yang ramah tamah, sekarang kok dikenal dunia sebagai netizen paling kasar. Ya. Jadi pendidikan nggak semata-mata akademik, tapi juga sebetulnya karakter building juga. Kita mau jadi bangsa yang seperti apa gitu. Itu sangat bergantung pada seperti apa sistem pendidikan manusianya kita. Mau jadi seperti apa. Nah, yang kedua, kalau saya yang meskipun saya nggak tertarik masuk, tapi tadi siapapun termasuk saya, kalaupun tadi diberi tanggung jawab, nggak perlu gengsi. Konsepnya sudah ada dan sudah bagus, kita hanya perlu orang yang berani, punya nyali untuk implementasi. Karena akan melawan banyak sekali orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan yang kena disrupsi dengan sistem ini. Kayak sistem pengawasan tadi, digitalisasi untuk pengawasan supaya menutup kebocoran. Tapi yang selama ini membocorkan itu kan pasti nggak mau. Berani nggak gitu. Oke. Terima kasih Bu Ina hari ini sudah sharing di VVIP. Mudah-mudahan bisa banyak memberikan masukan buat yang nonton dan juga membuka wawasan kita. Dan memang harus dimulai dari sekarang ya, karena mendidik manusia itu memang takes time. Hasilnya nggak instan gitu ya. Memang efeknya jangka panjang. Mudah-mudahan ada perubahan, mudah-mudahan ya, supaya kita Indonesia Emas 2045 ini tidak menjadi sebuah bencana. Terima kasih Anda sudah menyaksikan VVIP. Sekali lagi subscribe yang belum, dan juga follow IG kita di @redaksinalartv. Dan kalau belum sempat, dengerin aja di Spotify. Kita ketemu lagi minggu depan. Ciao.